Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 411. Saat ini, Dev Chen dan Violet tidak tahu seberapa jauh mereka berteleportasi. Ketika mereka melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, mereka menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh lautan luas dan tidak ada tempat untuk berpijak. Apa? Ini, tempat macam apa ini? Jangan pergi ke pedalaman laut mati. Jika kita tidak dapat menemukan pulau, bukankah kita sedang dikutuk? Ketika Violet melihat ini, dia berkata dengan panik. Tanpa tempat berpijak, mereka hanya mengandalkan kekuatan spiritual dalam tubuh untuk melayang. Mereka takut akan jatuh ke laut mati jika tidak dapat menemukan daratan. Terlebih lagi, baik Dev Chen maupun Violet telah melalui pertarungan yang menghabiskan banyak energi, sehingga mereka tidak memiliki cukup energi untuk tetap melayang di udara. Mari kita manfaatkan waktu untuk pulih terlebih dahulu. Hanya setelah pemulihan kita dapat menemukan daratan lebih cepat. Dev Chen berkata pada Violet. Bahkan tidak ada tempat tinggal. Kalau terus dikonsumsi seperti ini, aku khawatir akan jatuh ke laut mati sebelum bisa pulih. Violet berkata dengan ekspresi terdiam. Karena tidak ada tempat tinggal, ayo kita ke dasar laut untuk memulihkan diri. Dengan begitu kita terhindar dari perburuan. Mereka pasti tidak akan mengira kita akan berada di dasar laut, kata Dev Chen. Apa? Bercanda Anda, dasar edan. Berhentilah membuat masalah. Tidak ada yang bisa memasuki laut mati. Tidakkah kau melihat bahwa orang yang jatuh ke laut mati berubah menjadi tulang? Separuh wajahku terbakar seperti sekarang karena aku tidak sengaja menyentuh laut mati. Aku tidak akan pernah mendekati laut sialan itu lagi. Violet menyentuh separuh wajahnya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Santai. Jangan khawatir, selama aku di sini, air laut tidak akan menyakitimu. Kau lupa kalau sebelumnya aku keluar dari dalam tanah. Aku sudah lama berada di dasar laut. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia meraih Violet dan langsung bergegas ke laut. Ketika Violet melihat ini, dia terkejut dan mulai meronta secara naluriah. Tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Biur. Biur. Kedua orang itu jatuh ke laut mati. Violet sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Namun, dia segera menemukan bahwa tubuhnya berada di laut mati dan dia tidak merasakan gelombang panas sedikit pun, tapi sedikit dingin, yang sangat nyaman. Ini, apa yang terjadi? Violet bertanya dengan heran. Dev Chen tersenyum tipis. Sudah kubilang, selama aku di sini, air laut tidak akan menyakitimu. Hehehe. Dev Chen tidak hanya memiliki elemen api, tetapi dia juga memiliki api khusus yang disebut api es terdingin. Selama dia mengeluarkan sedikit aura api es terdingin, gelombang panas di sekitarnya akan hilang. Wajah Violet penuh dengan keterkejutan, dan dia perlahan tenggelam ke dasar laut. Kenapa? Apa yang sedang terjadi? Teknik apa yang kau gunakan? Bahkan laut mati pun tidak bisa membahayakanmu sama sekali. Violet bertanya dengan bingung. Jangan bertanya dulu. Aku ingin bertanya padamu, apa hubunganmu dengan Valentina Ju dari kota Sujia? Dev Chen bertanya. Violet tertegun sejenak, lalu memandang Dev Chen dan berkata. Bagaimana kau tahu tentang kota Sujia? Bagaimana kau tahu tentang saudari perempuanku Valentina? Kalau begitu Valentina adalah adikmu. Sepertinya tebakanku tidak salah. Meskipun wajahmu hanya tersisa separuh, kau terlihat persis seperti dia. Dev Chen berkata sambil tersenyum. Tapi wajah Violet tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak suka orang lain membicarakan wajahnya. Violet memakai kembali topengnya dan berkata dengan dingin, bagaimana kau bisa tahu tentang saudari perempuanku? Dev Chen tidak punya pilihan selain menceritakan secara detail bagaimana dia bertemu Valentina, tapi dia tidak menyebutkan tentang pengagum Valentina, McKinney Xiao. Ketika Violet mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Kalau begitu kota Kijia benar-benar kurang ajar. Mereka tidak berani memperlakukan kota Zujia kami seperti ini sebelum sekte 10.000 pedang kami dihancurkan. Apa yang terjadi dengan sekte 10.000 pedangmu? Mengapa sekte itu dihancurkan? Apakah hanya karena para pembudidaya iblis itu menginginkan rahasia sekte 10.000 pedangmu?
Dan apakah sekte 10.000 pedangmu terlalu lemah, sehingga beberapa pembudidaya iblis bisa memusnahkannya? Dev Chen tidak mengerti, para pembudidaya iblis itu tampaknya tidak terlalu kuat, bagaimana mereka bisa memusnahkan sebuah sekte. Hei! Jangan bicara omong kosong, sekte 10.000 pedang kami tidak lemah, jika tidak, ayahku tidak akan mengirimku ke sekte 10.000 pedang untuk belajar seni bela diri. Hanya saja aliansi penyegelan iblis mencoba merayu sekte 10.000 pedang kami, tetapi guru menolak untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis. Jadi aliansi penyegelan iblis mengirim sejumlah besar pembudidaya iblis untuk menyerang kami secara diam-diam. Karena kehancuran sekte pemurnian senjata, sekte 10.000 pedang kami belum dapat memperbarui pedang biasa selama lebih dari 10 tahun, mengakibatkan penurunan kekuatan yang tajam. Pada akhirnya, murid-murid sekte 10.000 pedang melarikan diri sampai mati. Guru memberiku buku rahasia sekte 10.000 pedang untuk diamankan. Aku mengambil buku rahasia itu dan lari bersembunyi di laut mati. Karena aku menghindari pengejaran, aku tidak sengaja terjatuh ke laut mati dan separuh wajahku menyentuh air laut, sehingga aku menjadi seperti ini. Aku bersembunyi di beberapa pulau di laut mati. Aku tidak berani pulang karena aku takut kerabatku di kota Zujia akan dirugikan. Aku tidak tahu ini sudah berapa lama. Apakah ayah dan yang lainnya baik-baik saja? Violet tidak bisa berhenti menangis saat mengingat masa lalu. Aliansi penyegelan iblis terlalu kejam. Cepat atau lambat, aku akan memberantas aliansi penyegelan iblis. Mata Dev Chen bersinar dengan dingin. Ada apa denganmu? Ku dengar aliansi penyegelan iblis memburumu dengan hadiah sumber daya selama 100 tahun? Apakah kau memiliki dendam dengan aliansi penyegelan iblis? Violet bertanya. Sebenarnya, tidak ada dendam besar, hanya saja aku membunuh putra pemimpin aliansi penyegelan iblis. Dev Chen berkata dengan ringan. Apa? Tersenyum. Violet memandang Dev Chen dengan tidak percaya, dan akhirnya mengacungkan jempol kepada Dev Chen dan berkata, kau sangat hebat. Oke, aku memang hebat, tapi jangan memujiku, nanti aku bisa menjadi besar kepala. Aku punya beberapa ramuan di sini. Kau bisa meminumnya dan kau akan pulih lebih cepat. Dev Chen mengeluarkan beberapa ramuan pemulihan dan menyerahkannya kepada Violet. Violet tidak sopan dan melemparkan ramuan itu ke mulutnya. Dan saat ramuan memasuki mulut, aliran air jernih langsung mengalir ke seluruh tubuh, membuat Violet merasa nyaman di sekujur tubuh. Aku tidak menyangka kau memiliki ramuan berkualitas tinggi. Violet tidak bisa tidak mengaguminya. Aku punya banyak hal baik. Begitu kau mengenalku, aku jamin kau tidak akan bisa hidup tanpaku. Hahaha. Dev Chen berkata dengan bercanda. Violet memutar matanya ke arah Dev, lalu menutup matanya dan mulai mengedarkan energi spiritualnya untuk pulih. Saat Violet sedang memulihkan diri, Dev Chen mulai bermain dengan pohon suci. Pohon suci itu masih melawan saat di laut, tetapi Dev Chen mengendalikannya sehingga pohon suci itu tidak bisa melarikan diri. Kebetulan aku membutuhkan energi peri untuk berlatih. Setelah aku menghabiskan energi perimu, aku ingin melihat bagaimana kau masih bisa melawan. Teknik konsentrasi hati Dev Chen sedang berputar, dan sejumlah besar energi peri dari pohon suci mulai diserap ke dalam tubuh Dev Chen. Pada awalnya pohon suci itu berjuang mati-matian, namun pada akhirnya perjuangannya semakin melemah. Tolong, berhentilah menyerap, aku akan mati jika kau terus menyerap. Saat ini, pohon suci itu benar-benar mengeluarkan suara, dan suaranya terdengar seperti seorang wanita. Ini mengejutkan Dev Chen, yang buru-buru berhenti menyerap dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia mengarahkan pandangannya ke pohon suci. Apakah itu kau? Apakah kau baru saja mengatakan sesuatu? Dev Chen bertanya pada pohon suci di tangannya. Pohon suci itu menggoyangkan dahannya, ini aku, siapa lagi jika bukan aku? Sialan. Bagaimana kau, sebatang pohon, masih bisa berbicara dan memiliki kesadaran? Membingungkan sekali. Mata Dev Chen melebar karena tidak percaya di wajahnya. Nak, gunakan kesadaran spiritualmu untuk berkomunikasi dengan pohon itu. Mungkin bukan karena pohon itu memiliki kesadaran, tetapi seseorang tidak punya pilihan selain menyembunyikan jiwanya di pohon. Saat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata,
Dev Chen langsung menembus pohon suci dengan kesadaran spiritualnya. Dalam sekejap, Dev Chen menemukan bahwa sesosok tubuh perlahan muncul di pohon suci. Ini adalah wanita berjubah ungu. Wajahnya sangat pucat dan dia terlihat sangat lemah. Kau, siapa kau? Kenapa kau ada di batang pohon? Dev Chen bertanya setelah mendekati wanita itu. Namaku Zier, dan aku adalah salah satu dari 7 peri dari alam surga. Setelah perang antara dewa dan iblis, aku tewas di dunia surga dan manusia. Sisa jiwaku tidak memiliki tempat untuk terikat. Itu adalah akan segera menghilang, sehingga hanya dapat menempel pada suatu bagian dari pulau terpencil ini. Sebelumnya, hanya sedikit energi peri tersisa di tubuhku, tetapi sekarang setelah kau menyerapnya, aku khawatir aku tidak akan dapat mempertahankannya lebih lama lagi. Zier itu berkata tanpa daya. Waduh. Salah satu dari 7 peri? Mata Dev Chen membelalak. Saat berada di dunia sekuler, dia telah mendengar cerita 7 peri sejak dia masih kecil. Tanpa diduga, dia bertemu salah satu dari 7 peri hari ini. Maafkan aku, izinkan aku membantumu pulih. Dev Chen mulai menuangkan energi peri yang diserap ke pohon itu lagi. Segera, wajah Zier menjadi lebih cerah. Tetapi tidak peduli berapa banyak energi peri yang ada, sisa jiwa Zier hanya bisa berada di batang pohon, kecuali dia menemukan wadah lain, atau Zier dapat membentuk kembali tubuhnya. Tuan, aku ingin tahu apakah kau dapat membantuku keluar dari pohon ini. Bahkan jika aku merasuki binatang, itu lebih baik daripada merasuki pohon ini. Zier memohon pada Dev. Yang aku tahu, Violet sudah lama tinggal di pulau itu, kenapa kau tidak merasukinya saja? Dev Chen bertanya dengan bingung. Violet pernah berada di pulau itu dan sering pergi ke tebing untuk menyerap energi peri. Ada kemungkinan besar Zier akan merasuki Violet. Zier menggelengkan kepalanya, aku terlalu lemah sekarang, dan aku tidak bisa terikat dengan orang yang kuat. Terlebih lagi, gadis cantik itu juga orang yang menyedihkan. Aku tidak tega jika dia tinggal bersamaku di pulau itu begitu lama. Aku tidak menyangka kamu cukup baik hati. Saat kau bertemu denganku kali ini, maka kau akan memiliki keberuntungan. Aku dapat membantumu membentuk kembali tubuhmu tanpa kau merasuki orang lain. Dev Chen memiliki batu iblis surgawi. Jika waktunya tiba, dia bisa pergi ke sekte jiwa iblis untuk memulihkan tubuh Zier. Apa? Benarkah? Terima kasih banyak, Tuan. Suatu hari ketika aku kembali ke alam surga, selama Tuan terbang ke alam surga, aku pasti akan membalas budi. Zier berkata bahwa dia akan berlutut di hadapan Dev. Dev Chen akan membantu Zier. Bagaimanapun, dia adalah seorang peri. Meskipun dia hanya memiliki sisa jiwa, statusnya juga mulia. Nona Zier, kau tidak harus seperti ini, tapi kau harus menerima keluhanmu terlebih dahulu dan tetap berada di dasar laut. Saat aku menyelesaikan urusanku, aku akan membawamu menjauh dari dasar laut, lalu memulihkan tubuhmu. Dev Chen berkata pada Zier. Sekarang Zier terikat pada sebatang pohon, Dev Chen tidak bisa memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dan dia juga tidak bisa memegang batang pohon itu setiap hari. Jika dia mencabut pohon itu dan beberapa orang memperhatikan bahwa pohon tersebut memiliki energi peri, kemungkinan besar pohon tersebut akan berada dalam bahaya. Jadi Dev Chen memutuskan untuk meninggalkan Zier di dasar laut. Bagaimanapun, tidak ada yang datang ke dasar laut mati. Setelah Dev Chen menangani masalah di kota Zujia dan membawa Valentina kembali ke dinasti Xiao, dia dapat membawa Zier ke sekte jiwa iblis untuk memulihkan tubuhnya. Oke. Segeralah, Zier akan mengikuti pengaturan Tuan dalam segala hal. Zier memberi sedikit hormat dan berkata. Dev Chen memandang Zier, yang sopan dan santun, dengan karakter seorang wanita lembut, tidak heran dia adalah salah satu dari 7 peri, etikanya sangat tinggi. Menarik kesadarannya, Dev Chen meletakkan pohon di tangannya di tempat yang datar. Untuk mencegah pohon suci rusak oleh air laut mati atau orang lain, Dev Chen mulai mengukir pola formasi di sekelilingnya. Tidak mungkin pohon suci bisa bertahan setelah Dev Chen pergi. Mungkin pohon suci akan langsung terbakar menjadi abu oleh air laut mati, yang akan merepotkan.
Saat Dev Chen mengukir pola formasi, dia juga menambahkan beberapa api es terdingin untuk memastikan suhu di dalam formasi. Tepat ketika Dev Chen sedang berkonsentrasi mengukir formasi, Violet perlahan membuka matanya dan menghembuskan aura yang keruh. Ramuan orang ini sangat bagus, aku pulih dengan sangat cepat. Violet merasa segar dan kekuatan fisiknya pulih dengan cepat. Apakah menurutmu ramuanku sangat bagus? Aku akan memberimu lebih banyak lagi untuk kamu ambil dan gunakan. Dev sepertinya mendengar kata-kata Violet dan langsung melemparkan sebotol ramuan ke Violet. Violet mengambil ramuan itu dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan Dev, justru dia salah paham dengan Dev Chen pada awalnya, tetapi sekarang Dev Chen memberinya ramuan, Violet selalu merasa sedikit malu. Ambillah. Anggap saja sebagai kompensasi atas pedangmu. Dev Chen berkata perlahan. Itu tidak akan berhasil. Karena kau bilang kau memiliki hubungan dengan sekte pemurnian senjata, kau harus memberiku pedang lagi dari sekte pemurnian senjata. Aku hanya ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki hubungan dengan sekte pemurnian senjata, atau kau hanya membual. Violet masih mengingat pedang yang dipotong oleh Dev Chen. Oke. Saat aku pergi ke sekte pemurnian senjata, aku akan membawamu bersamaku dan membiarkanmu melihat apakah aku punya hubungan dekat dengan sekte pemurnian senjata. Dev Chen mengabaikan Violet dan terus mengukir pola formasi. Hei, apakah kau tahu cara menggunakan formasi? Baru kemudian Violet menyadari bahwa apa yang diukir Dev Chen di tanah sebenarnya adalah pola formasi. Dev Chen mengabaikannya dan berkonsentrasi mengukir pola formasi. Formasi ini tidak hanya dapat melindungi pohon suci dalam formasi tersebut, tetapi juga menghalangi bocornya energi peri dari pohon suci, agar tidak memperlihatkan posisinya. Violet melihat lebih dekat, lalu ekspresi terkejut muncul di matanya, dan ekspresinya sedikit berubah. Meskipun Violet tidak memahami teknik formasi, jadi seolah dia seperti tidak pernah makan daging babi dan tidak pernah melihat babi melarikan diri. Ketika sekte 10.000 pedang meminta ahli formasi untuk mengatur formasi untuk melindungi sekte, ahli formasi juga mengukir pola formasi satu demi satu. Pola formasinya itu terlihat jauh lebih sederhana daripada pola formasi yang diukir oleh Dev Chen, namun itu juga memiliki banyak manfaat dari sekte 10.000 pedang. Tapi Dev Chen biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 7, dapat dengan mudah mengukir pola formasi yang sangat rumit. Dia tahu bahwa semakin kuat suatu formasi, maka semakin rumit pula pola formasinya, dan semakin sulit pula mengukirnya. Violet tidak mengetahuinya, tapi dia pernah mendengarnya. Saat ini, dia tidak percaya bahwa Dev Chen masih seorang ahli formasi dan ahli formasi senior. Dia benar-benar meremehkan Dev Chen sebelumnya. Apa identitas orang ini? Tak tahu harus berkata apa. Biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, tetapi bisa menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi daripada tingkat pertama alam Mahayana. Di usia muda, dia masih seorang ahli formasi, bahkan ahli formasi senior. Bahkan putra penguasa aliansi penyegelan iblis berani dia bunuh. Violet benar-benar tidak tahu apa identitas dan latar belakang Dev Chen yang membuatnya begitu luar biasa. Setelah Dev Chen mengabdikan dirinya untuk menggambarkan formasi, penghalang perlahan muncul di sekitar mereka dalam sekejap. Setelah penghalang dinaikkan, Violet tiba-tiba merasakan perubahan di sekitarnya, dan seluruh area memiliki rasa nyaman. Kita berada di dasar laut, apalagi yang kamu lakukan dengan formasi? Violet bertanya tanpa bisa dijelaskan. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa mereka berada di dasar laut mati, dan tidak semua orang bisa masuk ke dasar laut. Formasi ini untuk melindungi pohon suci ini. Ada sisa jiwa di pohon suci, jadi pohon suci ini memancarkan energi peri dan memiliki kesadaran ilahi. Dev Chen mengikuti Violet tentang Zier secara umum, dan Violet diam. Dia selalu berpikir bahwa pohon suci ini memiliki energi peri sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu terdapat sisa jiwa yang tersembunyi di dalamnya. Dev Chen mengikuti Violet dan duduk tercengang di dasar laut, tidak ada yang berbicara lagi. Selama kultivator iblis itu tidak dapat menemukan siapapun, mereka akan pergi. Ketika kultivator iblis pergi, mereka bergegas keluar dari dasar laut dan kembali ke daratan.
Sama seperti Dev Chen dan Violet sedang menunggu, di atas kepala mereka, lebih dari selusin sosok muncul dengan cepat. Zeke lah yang datang dengan beberapa kultivator iblis, dan kemudian berhenti di atas Dev Chen dan yang lainnya. Tuan Ning, apakah ini arah yang benar? Tidak bisakah kau melihat sosok di sekitar sini? Biksu berbaju hijau bertanya. Zeke memegang kompas, sedikit mengerutkan kening, dan terus-menerus mengutak-atiknya. Akhirnya, tatapan Zeke jatuh ke laut mati di bawah kakinya. Mereka berdua kemungkinan besar berada di laut mati ini. Zeke berkata dengan dingin. Di laut mati ini? Biksu berbaju hijau tercengang, lalu menggelengkan kepalanya, Tuan Ning, kau belum tahu laut mati ini. Tidak ada makhluk hidup di laut mati ini. Jika seseorang memasuki laut mati, mereka akan langsung menjadi tulang belulang. Bagaimana mereka berdua bisa masuk ke laut mati, kecuali mereka ingin mati? Di laut mati, biksu biasa mungkin tidak berani masuk, tapi Dev Chen berani, dia pasti membawa Violet ke laut mati, dan lokasi yang saya cari pasti tidak mungkin salah. Karena tidak ada orang di sekitar, dia pasti berada di dasar laut. Zeke berkata dengan sangat pasti. Tuan Ning, saya tidak ingin menyangkal dugaan Anda, tetapi Anda benar-benar tidak memahami kekuatan laut mati. Kami telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat seorang biksu yang bisa mencapai dasar laut mati. Apalagi masuk ke dasar laut, meski terkontaminasi air iblis, itu tidak mungkin, dan kulitnya akan langsung bernanah. Ayo pergi dan jangan mencarinya. Kita hanya buang-buang waktu di sini. Saya khawatir Dev Chen sudah melarikan diri, dan tidak akan ada cara untuk memberikan penjelasan kepada pemimpin saat itu. Biksu berbaju hijau membujuk Zeke untuk membiarkan Zeke mencari di tempat lain. Zeke melirik biksu berbaju hijau dengan dingin dan berkata, jangan gunakan pemimpinmu untuk menekanku. Dia adalah pemimpin Anda, bukan pemimpin saya. Jangan lupa bahwa kita hanyalah hubungan kerja sama. Karena kau mengatakan bahwa tidak ada biksu yang bisa memasuki laut mati, maka aku akan memberitahumu bagaimana aku masuk. Setelah Zeke selesai berbicara, api mulai membumbung di tubuhnya, dan kemudian dia bergegas menuju laut mati. Tubuh Zeke terjun langsung ke laut mati, dan tidak ada jejak dalam sekejap. Banyak kultivator iblis melihatnya dengan kaget, ingin melihat apa hasilnya. Tapi setelah menunggu lama, dia tidak menemukan Zeke muncul, dia juga tidak melihat Zeke melayang menjadi tulang belulang. Setelah 1/4 jam lagi, sosok Zeke muncul dari laut. Tuan Ning, ini. Biksu berbaju hijau memandang Zeke dengan tak percaya. Laut mati ini hanya karena api di pusat bumi, menyebabkan suhu menjadi terlalu tinggi. Selama terkontaminasi air laut ini, maka akan langsung berubah menjadi tulang belulang. Namun, orang yang memiliki asal-usul sistem api atau telah mempraktekkan sistem api tidak akan takut dengan suhu laut mati. Jangan lupa, saya sekarang menjadi anggota klan iblis api, dan yang terbaik bagi saya adalah api pamungkas. Zeke mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan berkata dengan sangat bangga. Banyak kultivator iblis menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa saat ini, dan mereka dapat dianggap telah melihat keterampilan sejati Zeke. Orang-orang ini hanya bisa dianggap sebagai antek aliansi penyegelan iblis, tapi Zeke berbeda. Zeke mewakili klan iblis api dan bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis. Itu sebabnya Zeke sangat kuat, dan para kultivator iblis ini akan menghormati Zeke. Rusak. Sialan. Kultivator iblis ini telah menemukan kita. Dev Chen melihat ke atas, dan melalui lapisan kabut laut, dia bisa merasakan aura Zeke. Meskipun Dev Chen menggunakan metode formasi untuk menyembunyikan auranya, dan jika Zeke dan yang lainnya ingin menemukannya, itu sangat sulit, tetapi dia tahu bahwa pihak lain dapat menemukannya di sini, itu pasti bukan kebetulan. Apalagi baru saja Zeke juga memasuki laut mati, yang membuktikan bahwa laut mati tidak memiliki penghalang bagi Zeke. Para kultivator iblis ini seharusnya tidak dapat menemukan kita, kan? Bagaimanapun, kita berada di dasar laut, dan tidak ada dari mereka yang akan memikirkannya. Ketika Violet mendengar bahwa para kultivator iblis itu datang, dia berbisik. Siapapun bisa mengira bahwa kita harus pergi sekarang. Dev Chen tahu bahwa Zeke, pria itu, pasti mengira dia akan bersembunyi di dasar laut.
Jika tidak, Zeke tidak akan pergi jauh ke Laut Mati, tetapi dengan cara ini, Dev Chen akan mengerti bahwa Zeke juga memiliki api pamungkas ras iblis api, jadi dia tidak akan takut pada Laut Mati. Kultivator iblis itu masih ada, bagaimana kita bisa pergi? Selama kau bergerak sedikit, aura di tubuhmu mungkin akan terekspos. Violet berkata. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Meskipun Laut Mati dapat mengisolasi orang-orang ini sehingga mereka tidak berani pergi ke laut, mereka tidak dapat mengisolasi aura. Jika mereka bergerak, aura ini pasti akan diperhatikan oleh pihak lain. Pada saat itu, mereka akan dikunci oleh kesadaran lawan, dan mereka tetap tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa tinggal di dasar laut selama sisa hidup mereka, kan? Tidak masalah, demi exposure, selama Zeke memasuki Laut Mati, kita punya kesempatan untuk bergegas keluar. Dev Chen ingin mengelabui Zeke ke Laut Mati, dan kemudian dia bisa mengeluarkan Violet dari Laut Mati dan melarikan diri. Kultivator iblis yang tersisa tidak dapat menghentikan Dev Chen. Hanya pria itu, Zeke, yang sangat sulit dihadapi, dan mereka terlalu akrab satu sama lain. Saat Dev Chen mengeluarkan Violet dari formasi dan berenang ke depan di dasar laut, Zeke dan kultivator iblis lainnya langsung bisa mendeteksi. Di laut, mereka benar-benar ada di dalam laut, saya bisa merasakan auranya. Setelah biksu berbaju hijau memperhatikan aura Dev Chen dan Violet, dia tiba-tiba berteriak dengan bersemangat. Zeke juga mengunci Dev Chen dan yang lainnya untuk pertama kalinya, lalu terjun ke Laut Mati. Kultivator iblis yang tersisa tersebar, menjaga permukaan laut ratusan kilometer dari Laut Mati. Dev Chen sudah lama menatap Zeke. Saat Zeke memasuki air, Dev Chen menarik Violet dan dengan cepat berenang menuju permukaan laut. Saat Dev Chen bergegas keluar dari laut bersama Violet, dia segera ditemukan oleh seorang pembudidaya iblis. Hei! Bocah! Kau masih ingin lari? Kultivator iblis itu berteriak dan langsung mendatangi Dev Chen dan yang lainnya. Tapi Dev Chen mengabaikannya, dan membawa Violet melarikan diri secepat mungkin. Saat melarikan diri, Dev Chen membuat cahaya keemasan dengan tangannya, dan asal-usul sistem emas membungkus tubuhnya dan Violet. Pada saat yang sama, Dev Chen mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dia berniat untuk menahan serangan lawan tanpa melawan. Dev Chen tahu bahwa begitu dia mulai terjerat, kultivator iblis yang tersisa akan segera datang. Ditemani oleh bayang-bayang tinju yang menghantam tubuh Dev Chen tidak berhenti sama sekali. Kau tidak bisa lari. Kultivator iblis lainnya menghalangi Dev Chen dan yang lainnya untuk pergi. Dev Chen tidak berbicara omong kosong, dia langsung mengorbankan pedang pembunuh naga dan memanfaatkan situasinya. Langit yang penuh dengan pedang langsung menebas kultivator iblis, dan bahkan jiwa pun tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketika dia meninggal, mata biksu iblis itu melebar, wajahnya luar biasa, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dibunuh oleh seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi hanya dalam hitungan detik. Jika itu adalah biksu berbaju hijau dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan menghadapi Dev Chen dengan cara ini. Bagaimanapun, mereka telah bertarung melawan Dev Chen dan mengetahui kekuatan sejati Dev. Tak satu pun dari kultivator iblis yang dibawa oleh Zeke pernah melihat kekuatan sejati Dev Chen, jadi dia ceroboh dan dibunuh oleh Dev Chen dengan satu pedang. Tapi pedang ini juga melemahkan kecepatan Dev Chen pada saat bersamaan. Untuk sementara, lebih dari selusin kultivator iblis dari semua sisi mengepung mereka. Zeke juga terbang ke langit dari laut dan langsung datang ke sini. Dev Chen mengerutkan kening, mengetahui bahwa sulit untuk melarikan diri, jadi dia membawa Violet kembali ke Laut Mati lagi. Dengan cara ini, tidak ada cara bagi para kultivator iblis ini untuk mengejar mereka. Tuan Ning, Dev Chen ini bergegas keluar dari laut, memenggal salah satu dari kami, dan berlari kembali ke laut lagi. Kami tidak bisa mengejarnya. Biksu berbaju hijau berkata setelah melihat Zeke. Jangan khawatir, mereka tidak bisa lolos. Zeke menatap laut dengan tatapan tajam di matanya. Saya melihat telapak tangannya perlahan terangkat, langit dan bumi langsung berubah warna, awan kabut hitam dari jauh dan dekat, dan akhirnya menutupi laut sejauh 100 mil.
bergemuruh. 2R. Begitu Def Chen dan Violet mencapai dasar laut, mereka merasakan seluruh laut bergetar. Laut yang tenang mulai membumbung tinggi, dan seluruh wilayah laut menjadi kacau balau. Aliran udara hitam mengalir ke laut, membuat sekelilingnya langsung menjadi gelap seperti tinta. Raungan memekakkan telinga menembus dunia. Wajah Violet sangat ketakutan, dan dia tanpa sadar meraih lengan Def Chen, tubuhnya sedikit gemetar. Udara hitam di sekitarnya perlahan terkondensasi menjadi silinder tebal, dan kemudian langsung dimasukkan ke dasar laut. Kolom dimasukkan ke dasar laut, seperti sangkar, dan kemudian garis-garis terus menyala di kolom hitam. Auranya meresap, garis-garisnya berkedip-kedip, dan kabut hitam terjerat di sekitar silinder-silinder ini, membentuk jaring besar. Pada saat ini, Def Chen dan Violet langsung dikepung di tengah, seolah-olah mereka berada di penjara. Ini benda apa ini? Sangat menakutkan. Violet mengerutkan kening dan berkata dengan gemetar. Zeke ini sepertinya telah belajar banyak, tapi dia sedikit lebih lembut jika dia ingin bermain denganku. Jika Anda membantu saya melindungi hukum, saya juga akan menggambarkan kembali formasi tersebut. Saya ingin melihat siapa yang memiliki formasi bagus. Setelah Def Chen selesai berbicara, dia mulai menggambarkan formasi di dasar laut, tapi kali ini formasinya agak istimewa, dan bentuknya sangat rumit. Tak perlu dikatakan, setiap formasi memancarkan cahaya keemasan. Jika Violet tahu metode formasi, dia pasti bisa melihat bahwa Def Chen tidak hanya menggambarkan pola formasi, ini adalah pola formasi ilahi. Ini dipelajari dari leluhur formasi ilahi. Violet melihat sekeliling dengan gugup. Dia ingin melindungi Def Chen dan membiarkan Def Chen membuat formasi. Tapi dia tidak memiliki pedang, dan dengan tangan kosong, Violet sama sekali tidak percaya diri. Dia melihat suara aneh air di sekelilingnya semakin keras dan mendekat. Ini seperti ada banyak sosok yang berenang di laut. Jika sebelumnya, Violet tidak akan takut, karena dia tidak percaya ada orang yang bisa memasuki laut mati. Tapi sekarang, dia harus takut, karena beberapa biksu sama sekali tidak peduli dengan suhu di laut mati. Saat suara air yang aneh semakin dekat, Violet melihat bilah angin padat yang tak terhitung jumlahnya membelah air laut. Ini menggunakan bilah angin untuk memotong dua orang yang terperangkap di dalamnya menjadi bubur. Melihat bilah angin semakin dekat, keringat dingin muncul di dahi Violet, dan dia menatap Def Chen tanpa sadar. Dia tidak memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak dapat memblokir bilah angin ini. Tapi Violet tidak punya tempat untuk melarikan diri, karena wilayah laut ini tertutup dan ada bilah angin di mana-mana. Satu-satunya harapan Violet adalah Def Chen segera membentuk formasi untuk memblokir bilah angin ini. Kalau tidak, mereka mungkin akan berubah menjadi bubur oleh bilah angin ini. Namun, melihat Def Chen masih berkonsentrasi membentuk formasi, Violet hanya bisa menggertakkan gigi dan berencana untuk melawan bilah angin ini sendirian dan membantu Def Chen melawannya. Bagaimanapun, keduanya sekarang adalah belalang di tali yang sama, dan tidak ada yang bisa menyingkirkan yang lain. Guru, maafkan saya. Setelah Violet mengatakan sesuatu, dia kemudian mengeluarkan slip giok dengan 9 pedang terukir di atasnya. Ini adalah buku rahasia sekte 10.000 pedang yang selama ini dicari oleh para pembudidaya iblis. Kesembilan pedang di atas memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Violet mengambil slip giok di tangannya, dan kemudian ledakan kekuatan spiritual menembusnya, dan slip giok itu bersinar dengan cahaya spiritual. Di saat yang sama, di belakang Violet, pedang raksasa yang menjulang perlahan terbentuk. 9 pedang pada slip giok bersinar terang, dan kemudian mulai bergetar sedikit. Kemudian 9 pedang itu terpisah dari slip giok dan melayang di depan Violet. 9 pedang ini menggemakan pedang raksasa di belakang Violet, saling membenarkan. Saat 9 pedang itu terbang, wajah Violet menjadi jelek dan dia berkeringat banyak. Segera 9 pedang itu terus berubah, dan akhirnya ribuan bayangan pedang muncul. Tidak mungkin lagi membedakan mana yang ilusi dan mana yang nyata. Violet mengayunkan pedangnya dengan kuat, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang melawan bilah angin. Pedang raksasa yang muncul di belakangnya bergetar hebat, dan sepertinya pedang itu tidak bisa lagi menahannya dan membumbung ke langit.
Raungannya terus berlanjut, dan bilah angin itu terus meledak. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk sementara memblokir area violet, dan semua bilah angin hancur. Apa? Buku rahasia sekte 10.000 pedang telah digunakan. Di atas laut, Zeke menatap laut mati dengan cibiran di bibirnya. Di sampingnya, lebih dari selusin pembudidaya iblis memandangi permukaan laut mati yang bergulung dengan wajah terkejut, dan kekaguman mereka terhadap Zeke semakin dalam. Ikuti aku, bunuh Violet, dan rebut buku rahasia sekte 10.000 pedang. Adapun Dev Chen, serahkan padaku. Aku akan membiarkan bocah itu mati tanpa tempat pemakaman. Mata Zeke sedikit menyipit dan dia berkata dengan niat membunuh. Tuan Ning, aku khawatir kami tidak akan bisa memasuki laut mati. Biksu berjubah hijau berkata dengan rasa malu. Jangan khawatir, selama aku di sini, kau bisa masuk. Setelah Zeke selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan bola api merah berenang di sekitar semua orang, dengan cepat membentuk pelindung di sekitar semua orang. Jika dilihat dari kejauhan, orang-orang ini terlihat seperti orang yang terbakar api. Tuan Ning, tidak bisakah kau membunuh Dev Chen atau menjaga tubuhnya tetap utuh? Bagaimanapun, dia bernilai sumber daya selama 100 tahun. Pembudidaya iblis lainnya bertanya dengan hati-hati. Mata Zeke sedikit melebar, dan pria sangat ketakutan sehingga dia itu tidak pernah berani berbicara lagi. Biar ku beritahu, tidak ada seorang pun yang boleh membuat keputusan apapun tentang Dev Chen. Aku sendiri yang harus membunuhnya. Sudah lama sekali, saatnya menyelesaikan dendam antara aku dan dia. Zeke harus membunuh Dev Chen dengan tangannya sendiri untuk membalas kematian ayahnya. Dari dunia sekuler ke dunia surga dan manusia, Zeke mengikuti langkah demi langkah. Hanya dia yang tahu betapa besar penderitaan yang dia derita. Sekarang dia telah berubah menjadi seorang pembudidaya iblis, itu sepenuhnya karena Dev. Oke. Dimengerti. Setelah melihat ini, biksu berbaju hijau itu mengangguk dengan cepat dan datar. Jika mereka benar-benar menyinggung Zeke, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Bagaimanapun, Zeke tidak berada di bawah kendali aliansi penyegelan iblis mereka. Setelah mengatakan itu, biksu berbaju hijau memimpin dan bergegas menuju laut mati, diikuti oleh para pembudidaya iblis lainnya, masing-masing seperti anak panah tajam, menembak langsung ke bawah dari udara. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, dengan aura mereka yang saling terkait, bergegas ke laut mati seperti gunung Tai, langsung menuju Violet. Violet juga merasakan aura lebih dari selusin pembudidaya iblis, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana para pembudidaya iblis ini bisa memasuki laut mati, tapi sekarang bukan waktunya untuk berpikir. Terlihat pedang raksasa di belakang Violet tiba-tiba terhunus, dan ribuan cahaya emas langsung menerangi area sekitarnya. Zeke tidak terburu-buru ke laut mati, tetapi melihat segala sesuatu di laut dari udara. Dan dia terus memadatkan energi iblis hitam, dan kemudian menembus ke dalam kolam. Lebih dari selusin pembudidaya iblis, dipimpin oleh biksu berbaju hijau, melancarkan serangan terhadap Violet. Namun, di bawah penghalang bayangan pedang lengkap dan pedang raksasa, sulit bagi mereka untuk mendekat untuk sementara waktu. Teknik rahasia dari sekte 10.000 pedang ini sangat kuat. Lebih dari selusin dari kita bahkan tidak bisa mendekat. Biksu berbaju hijau sedikit mengernyit dan terus menghindari serangan bayangan pedang itu. Saudaraku, rahasia sekte-sekte 10.000 pedang semuanya juga membutuhkan dukungan spiritual. Aku ingin melihat berapa lama wanita Violet itu dapat mempertahankannya. Seorang pembudidaya iblis menghancurkan bayangan pedang dengan satu telapak tangan, lalu berkata dengan bangga. Oh ya. Benar, itu tidak akan bisa diaktifkan oleh seorang wanita terlalu lama. Biksu berbaju hijau itu mengangguk. Lebih dari selusin pembudidaya iblis terus mengejar Violet, dan Violet berkeringat deras. Dia mengaktifkan buku rahasia slip giok di tangannya, dan bayangan pedang dihancurkan satu demi satu, dan kemudian muncul dengan cepat. Aku ingin melihat berapa lama wanita Violet itu dapat mempertahankannya. Seorang pembudidaya iblis menghancurkan bayangan pedang dengan satu telapak tangan, lalu berkata dengan bangga. Wajah Violet sudah sangat pucat. Tiba-tiba, Violet mengeluarkan seteguk darah, dan darah itu menyembur langsung ke buku rahasia slip giok.
Dengan kilatan cahaya merah, 9 pedang panjang berwarna merah darah terbang keluar dari Slip Giok lagi. Sing! Pedang berwarna merah darah ini, semuanya menuju ke arah para pembudidaya iblis itu. Namun, terlihat jelas bahwa tubuh Violet bergetar dan telah mencapai batasnya. Cepatlah, aku tidak tahan lagi. Violet melirik Dev Chen yang sedang berkonsentrasi mengukir pola formasi dan berkata. Dev Chen juga mengetahui bahayanya saat ini, tetapi kali ini dia harus menyelesaikan formasi ilahi sebelum mereka dapat melarikan diri. Jika tidak, Zeke ditambah selusin pembudidaya iblis ini akan cukup bagi mereka untuk minum sepoci. Sekarang Dev Chen tahu bahwa ini bukan waktunya untuk melawan Zeke sampai mati. Zeke memiliki terlalu banyak trik. Dev masih belum mengetahui kekuatan Zeke yang sebenarnya, jadi dia tidak berani bertarung langsung. Jika dia benar-benar menderita kerugian, dengan karakter Zeke, 100 tidak mungkin baginya memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Violet ini sebenarnya menggunakan esensi dan darahnya sendiri sebagai konsumsinya. Dia berencana bunuh diri. Biksu berbaju hijau terkejut ketika dia menghadapi pedang berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul. Tetapi bahkan jika 9 pedang berwarna merah darah muncul lagi, itu tidak dapat menghentikan selusin pembudidaya iblis untuk mendekat. Setiap kali pedang berwarna merah darah dihancurkan, tubuh Violet akan gemetar, dan kemudian dia akan menyemburkan seteguk darah. Violet memuntahkan lebih banyak darah, dan auranya sangat lemah. Buku rahasia Slip Giok di tangannya tidak lagi berkedip-kedip, dan tidak ada bayangan pedang yang muncul. Darah mewarnai pakaian Violet menjadi merah, dan Violet telah menjadi wanita berdarah saat ini. Dia tidak tahan lagi dan perlahan jatuh ke tanah, wajahnya seputih kertas. Meski begitu, dia masih membakar esensi darahnya, berjuang untuk melawan para pembudidaya iblis itu. Tidak peduli apa, itu adalah kematian, Violet tidak lagi peduli dengan hidupnya sendiri. Jika Dev Chen punya kesempatan untuk melarikan diri, dia berharap Dev bisa mengambil buku rahasia sekte 10.000 pedang. Lagi pula dia akan mati cepat atau lambat. Saudaraku, apakah Violet ini menjadi gila? Dia bersiap untuk bunuh diri. Seorang pembudidaya iblis memandang Violet begitu dekat dan berkata dengan kaget. Dia tahu bahwa dia akan mati cepat atau lambat. Dengan cara ini dia bisa terhindar dari kehancuran oleh kita semua. Perhatikan saja buku rahasia di tangannya. Siapapun yang mengambilnya, mereka harus memberikannya kepadaku. Setelah biksu berjubah hijau selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju Violet sambil mengayunkan pisau panjang di lengannya. Violet hanya menyaksikan tanpa daya, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa melihat pembudidaya iblis itu semakin dekat dengannya. Pada saat ini, Dev Chen telah selesai mengukir pola formasi ilahi terakhir. Dengan selesainya pola formasi ilahi terakhir, formasi sihir besar diaktifkan secara instan. Berdengung. Diiringi dengan suara mendengung, ribuan cahaya keemasan menyala, dan formasi besar yang dibentuk oleh pilar langsung menjadi aura liar, mengaum ke segala arah. Para pembudidaya iblis yang bergegas ini tersapu satu demi satu, seperti perahu kecil, tersapu dan disingkirkan. Kekuatan besar mengalir keluar dari laut mati. Pilar-pilar di sekitarnya juga berubah menjadi kabut hitam dan menghilang di bawah ribuan cahaya keemasan. Untuk sesaat, ombak laut mati bergolak, dan kolom air melonjak setinggi 10.000 kaki. Lebih dari selusin pembudidaya iblis terlempar ke langit oleh kekuatan ini, dan bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat. Sialan. Formasi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Zeke berada di udara. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev akan benar-benar membentuk formasi sekuat itu di dasar laut dalam waktu sesingkat itu. Dapat dilihat betapa kuatnya diri Dev. Mata Zeke sedikit mengembun, dan wajahnya bahkan lebih dingin. Semua energi hitam di laut mati diserap ke telapak tangannya oleh Zeke, dan kemudian energi hitam terkondensasi menjadi tombak. Kemudian Zeke melemparkan tombaknya ke laut mati dengan kekuatan yang besar. Seperti guntur, tombak itu jatuh tepat ke posisi di mana Dev Chen dan Violet berada. Zeke ingin melihat apakah formasi Dev yang lebih kuat, atau tombaknya. Mendesing. Tombak itu secepat kilat dan mencapai dasar laut dalam sekejap.
Dan saat ini, Dev Chen telah menjemput Violet. Violet sedang sekarat dan berlumuran darah. Dia menatap Dev Chen dan berkata dengan suara lemah, "Jangan khawatirkan aku. Kau dapat menemukan cara untuk melarikan diri dan dapatkan buku rahasia sekte 10.000 pedang kami. Bawalah, jangan biarkan para pembudidaya iblis itu mengambilnya. Aku tidak bisa pergi lagi, tolong turunkan aku." Violet tahu bahwa jika Dev Chen membawanya, mustahil untuk melarikan diri. "Jangan khawatir, aku pasti bisa membantumu melarikan diri." Dev Chen memandang Violet dengan mata tegas. Pada saat ini, Dev Chen sedikit mengernyit, lalu mendongak dan melihat tombak, langsung menembus air laut, langsung menuju ke arahnya dengan nyala api. Kecepatannya sangat cepat sehingga ketika Dev Chen mengangkat kepalanya, tombaknya sudah ada di depannya. Ujung tombak yang tajam sepertinya mampu menembus segalanya. Air laut di sekitarnya terhimpit oleh tombak yang mendekat dengan cepat, membentuk saluran vakum. "Pergi cepat, cepat pergi." Melihat ini, Violet segera mendesak Dev untuk melarikan diri dan meninggalkannya sendirian. Tapi Dev Chen menahan Violet, dan dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa ini adalah serangan kuat Zeke, dan dia ingin melihat apakah pola formasi ilahi dapat menahan serangan Zeke. Melihat Dev Chen menolak untuk pergi, Violet tiba-tiba mengeluarkan kekuatan terakhirnya, melepaskan diri dari pelukan Dev, dan mendorong Dev Chen ke samping dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, awan kabut darah keluar dari tubuhnya, dan dia ingin memblokir pukulan ini untuk Dev. Boom! 2 Tombak itu meledak hanya 10 kaki dari tubuh Violet. Aura menakutkan menyebar, dan air laut mengalir membentuk pusaran air besar. Baru kemudian Violet ingat bahwa Dev Chen telah membuat formasi sihir, dan tombak yang baru saja ditembakkan diblokir oleh formasi sihir. Violet tersenyum, lalu perlahan menutup matanya. Aura di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan tubuhnya jatuh dengan lemah ke tanah. Meskipun tombak itu tidak melukainya, ledakan terakhirnya menghabiskan sisa kekuatan spiritualnya. Dev Chen tanpa sadar melangkah maju dan memeluk Violet. Dia tidak menyangka Violet akan membuat pilihan seperti itu pada saat kritis. Semuanya tahu bahwa dia dan Violet bukanlah saudara atau teman, dan keduanya tidak bisa dikatakan memiliki persahabatan apapun. Tapi Violet secara tidak sadar memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Dev. Memegang tubuh Violet dan melihat topeng yang jatuh, wajah Violet yang terbakar tidak lagi jelek di mata Dev. "Jangan khawatir, meskipun aku harus pergi ke dunia bawah, aku akan menyelamatkanmu." Mata Dev Chen penuh amarah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Formasi sihir yang baru saja dia buat seperti bom nuklir, meledak dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya ini melesat langsung ke langit. Di udara, Zeke mengerutkan kening, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ini. Bersambung ke episode 412. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.